sejak awal Undang-Undang Omnibus Law itu sudah cacat lahir. Mana ada untuk mempermudah bisnis, memberikan kemudahan kepada pengusaha, termasuk pengusaha kecil, dengan bikin undang-undang 1000 halaman. Yang ada justru tambah ribet, tambah ruwet. Jadi dari kontennya aja udah kilahnya itu menyengsarakan. Apalagi ada pasal-pasal yang mengurangi jumlah libur dari pekerja, ya, cuti, tunjangan, dan memperkenankan outsourcing seumur hidup. Sangat tidak manusiawi sekali. Undang-undang ini justru sangat tidak Pancasila. Jadi Perpu ini upaya yang tidak konstitusional. Nah, yang saya aneh, kok teman saya ahli hukum, bekas ketua Mahkamah Konstitusi, kok sepakat dengan Perpu itu, ya kan? Padahal dia tahu kan Perpu ini melemahkan konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Apa kabar saudara? Kali ini kita ambil gambar outdoor. Belakangnya kolam renang, paling enggak apa ya? Ada pemandangan baru. Bukan baru lah, pemandangan berbeda dari yang sudah-sudah biasanya paling buku-buku ya. Saudara sekalian, tadi barusan saja saya ambil gambar Bang Rizal Ramli, tokoh nasional kita, ekonom senior kita. Saya nggak khusus bicara soal Mahfud MD, teman dan kolega dekat Bang Rizal ya. Saya hanya ingin sedikit flashback ke belakang tentang Undang-Undang Omnibus Law yang kemudian bermasalah di awalnya, ditolak sangat hebat oleh rakyat dari segala lapisan, demo-demo besar segala macam, tapi dasar pemerintah dan DPR dablek, undang-undang yang sangat kontroversial itu pun akhirnya disahkan. Oke, lalu maju ke MK karena ada moral hazard dari Dewan dan DPR, maksud saya, dan pemerintah, bahwa ini undang-undang kita buat saja, nanti kalau kalian nggak cocok, rakyat nggak sepakat segala macam, silahkan maju ke MK. Kan begitu kan? Kalau pinjam istilah logikanya Rocky Gerung, maka ini adalah moral hazard yang sungguh-sungguh buruk. Dalam logika dia mencontohkan kalau misalnya membuat mobil pabrik itu mesti membuat mobil dengan sungguh-sungguh, dengan baik, supaya nggak ada masalah, supaya nggak masuk ke bengkel. Tapi ini pabrik mobil sengaja bikin asal-asalan, yang penting jadi, nanti kalau konsumen nggak puas atau kecelakaan, mereka silakan masuk bengkel, kan begitu. Nah, ini sama logikanya. Nah, Bang Rizal tadi saya sengaja tidak tampil bersama, kali ini agak sedikit beda, semacam monolog, tapi kita pandu dengan beberapa pertanyaan seputar Omnibus Law. Nah, Bang Rizal tadi mengatakan bahwa Omnibus Law ini yang kemudian kita kenal sebagai Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, Ciptaker, itu sudah cacat sejak awal, sejak lahir sudah cacat. Tadi saya ceritakan, tadi ada penolakan luar biasa segala macamnya. Dan ketika maju ke MK disebut inkonstitusional bersyarat, ya, dikasih waktu 2 tahun untuk perbaiki. Kalau tidak perbaikan, maka akan dianggap inkonstitusional permanen. Nah, seperti kita tahu, pemerintah bukannya memperbaiki, bukannya mengamalkan revisi-revisi, tapi justru melahirkan perpu yang juga kembali ditolak. Nah, Bang Rizal juga mengutip bagaimana pidato awal Jokowi yang sangat ini undang-undang untuk menciptakan tenaga kerja, untuk mempermudah investasi dan sebagainya. Tapi akhirnya kan seperti kita tahu. Nah, ini kutipan tadi monolog Bang Rizal dengan Bang Edi Channel ya. Silakan. Jadi sejak awal Undang-Undang Omnibus Law itu
sudah cacat lahir. Awalnya dan bolak-balik dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa undang-undang Omnibus Law maksudnya supaya mempermudah bisnis, menyederhanakan perizinan dan peraturan, dan yang ketiga mengurangi aturan yang terlalu birokratis. Pidato awal itu bagus sekali, banyak yang dukung. Tapi hasilnya apa? Hasilnya undang-undang Omnibus Law setebal 1000 halaman. Ditambah dengan 500 halaman penjelasan resmi. Mana ada untuk mempermudah bisnis, memberikan kemudahan kepada pengusaha, termasuk pengusaha kecil, dengan bikin undang-undang 1000 halaman. Yang ada justru tambah ribet, tambah ruwet. Dan yang ketiga, pengusaha kecil susah mengerti apa yang di undang-undang itu. Akhirnya justru undang-undang ini bisa digunakan sebagai alat untuk memalak oleh birokrat yang nakal, ya kan? Karena misalnya ada izin ini, izin itu, wah ini sulit, pasal ini nggak bisa, nggak itu. Akhirnya kan pengusaha nyogok, sehingga akhirnya berlaku lagi apa yang dikenal dengan adagium di kalangan pejabat. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Karena birokrat itu kerjanya bikin sulit supaya rakyat, pengusaha pada nyogok gitu loh. Nah, jadi dari kontennya aja udah kilahnya itu menyengsarakan. Apalagi ada pasal-pasal yang mengurangi jumlah libur dari pekerja, ya, cuti, tunjangan, dan memperkenankan outsourcing seumur hidup. Ya, padahal outsourcing itu kan cukup 1 tahun, habis itu harus diangkat jadi pegawai. Lah kalau outsourcing seumur hidup, itu akan membuat upahnya nggak bakal naik-naik. Yang kedua, dia tidak dibayarin tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, dan lain-lain. Sangat tidak manusiawi sekali. Undang-undang ini justru sangat tidak Pancasila. Lah kok ini ngotot mau digolkan, diteruskan. Nah, kemudian sama kawan-kawan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi setuju bahwa undang-undang ini itu tidak konstitusional, harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Tapi dadakan, waktunya belum 2 tahun, udah dikeluarkan Perpu. Nah, ternyata Perpunya itu tidak ada perbaikan sama sekali. Barang pasal-pasal yang nyaris sama, diajukan aja, cuman bentuknya Perpu bukan undang-undang. Jadi ini betul-betul upaya untuk memperlemah konstitusi, memperlemah undang-undang, dan membuat hukum Indonesia betul-betul amburadul. Kan kalau ada yang nggak suka sesuatu selalu dibilang silahkan aja ajukan ke MK. Sama MK pasti ditolak. Nanti ajukan lagi ke DPR. Begitu di DPR, di-bypass dengan Perpu ini. Jadi Perpu ini upaya yang tidak konstitusional, upaya yang melemahkan fungsi konstitusi. Nah, yang saya aneh, kok teman saya ahli hukum, bekas ketua Mahkamah Konstitusi, kok sepakat dengan Perpu itu, ya kan? Padahal dia tahu kan Perpu ini melemahkan konstitusi. Artinya saya nggak ngerti kenapa kawan saya sedemikian, istilahnya itu mingkemnya sama Jokowi, hal yang nggak benar pun dia belain gitu loh. Nah, kalau soal kedekatan sama Mahfud, ya saya deket lah. Kita ini kan sama-sama pengawaknya Gus Dur, bersama dengan Mas Adi, bersama dengan Luhut Panjaitan, ya,
Tapi tentu orang berubah lah, ya kan? Makin lama dia makin sering membela yang nggak benar, gitu aja. Ya, terima kasih. Nah, saudara sekalian, saya nggak ingin panjang lebar, tapi begitu ceritanya tadi Bang Rijal memaparkan, termasuk sedikit di ujung, mau nggak mau memang menyebut juga teman dekatnya Menko Polhukam Mahfud MD, yang dia sebut tadi sebagai orang yang pernah sama-sama menjadi punggawanya Gus Dur ya, Presiden. Tapi memang Bang Rijal mengakui, maksud saya apa? Saya menyebutnya memahami atau memaklumi. Saya pikir memahami aja, nggak usah memaklumi ya. Memaklumi itu kan lebih pada tanda kutip setuju. Kalau memahami, oh ya begitu persoalannya, faktanya, kondisinya. Jadi saya pakai istilah memahami saja. Bang Rijal memahami kalau orang menjadi berubah, itu memahami. Dan itu juga yang membuat awal perang Twitter yang sangat hebat, sangat sengit antara Rijal Ramli dengan Menko Polhukam. Saudara sekalian, seperti biasa saya tidak ingin menyimpulkan. Silakan Anda menyimpulkan sendiri, mengambil kesimpulan, mengambil apa lagi ya, hikmah kalau boleh hikmah ya, hikmah apa yang pelajaran yang ada dari paparan Bang Rijal Ramli tadi. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.